Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membahas statistik parametrik. Jadi statistik parametrik itu ada dua. Yang pertama ada uji beda dan yang kedua ada uji ANOVA. Uji beda yang akan kita bahas sekarang dan uji ANOVA akan kita jelaskan di minggu selanjutnya. Uji beda atau yang biasa disingkat dengan uji t-test. T-nya ini besar ya. Ada dua. Yang pertama one sample t-test dan yang kedua ada two sample t-test. One sample t-test ini adalah ketika kita hanya punya satu data atau variabel saja. Nah, nanti akan kita bandingkan dengan rata-rata populasi data tersebut. Kemudian two sample t-test ini adalah ketika kita punya dua variabel yang fungsinya adalah untuk sebagai pembanding antara variabel satu dengan variabel yang lain. Two sample t-test ini ada dua. Yang pertama independent t-test. Independent t-test ini ketika kita punya variabel, dua variabel yang tidak memiliki hubungan antara satu variabel dengan satu variabel yang lain. Nah, kemudian selanjutnya ada pair t-test. Pair t-test ini ketika kita punya dua variabel dan variabel tersebut saling berhubungan. Oke, kita bahas one sample t-test dulu. One sample t-test ini tadi ya sudah saya katakan bahwa ketika kita punya satu variabel saja dan sudah terukur. Contohnya adalah berat badan mahasiswa. Ini ada data berat badan mahasiswa dengan perkiraan rata-ratanya adalah sebesar 55 kg. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk membuktikan apakah benar bahwa berat badan mahasiswa di sini adalah sama dengan rata-rata perkiraan kita, yaitu 55 kg. Nah, sehingga hipotesis yang bisa kita rumuskan, yang pertama, H0-nya rata-rata berat mahasiswa sama dengan 55 kg, sedangkan H alternatifnya rata-rata badan mahasiswa tidak sama dengan 55 kg. Jika nanti hasil nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka dikatakan bahwa rata-rata badan mahasiswa sama dengan 55 kg. Nah, kalau nanti hasil dari nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya rata-rata badan mahasiswa tidak sama dengan 55 kg. Ya, langkah-langkahnya. Oke, di sini kita sudah melakukan input data. Yang pertama ada nomor, jumlah respondennya 10, kemudian di sini adalah data dari berat badan mahasiswa. Yang pertama kita klik analyze, kemudian compare means, one sample t-test. Berat badan, variabel berat badan kita masukkan ke dalam tes variabel. Option, kita klik. Nah, ini kita bisa atur persentase confidence intervalnya kita bisa rubah menjadi 90 atau 99%. Kemudian continue. Test value-nya kita rubah jadi 55. 55 ini tadi adalah perkiraan rata-rata berat badannya. Kemudian oke. Ini dia hasilnya, ada dua tabel ya. Kita copy dulu. Output yang pertama kita bisa lihat di tabel yang atas bahwa jumlah responden totalnya ada 10 dengan rata-rata berat badannya 59 kg. Kemudian yang kedua, kita fokus ke dalam nilai signifikansi two tail.
Nilai signifikansinya adalah sebesar 0,121, artinya dia lebih besar dari 0,05. Berarti dapat dikatakan bahwa rata-rata berat badan mahasiswa sama dengan 55 kg. Nah, walaupun secara statistik di tabel yang atas, di sini mengatakan bahwa rata-rata berat badan mahasiswa sebesar 59 kilo, dan yang kita perkirakan adalah 55 kg, sehingga angka tersebut dianggap sama. Jadi angka 55 dan 59 ini dianggap sama secara statistik. Nah, ini bisa dilihat dari signifikansinya. Nilai signifikansinya dia lebih besar dari 0,05, terbukti bahwa memang rata-rata berat badan mahasiswa sama dengan 55 kg. Yang kedua, ada independency test. Independency test ini tadi ya, ketika kita punya dua variabel yang memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi ini tidak berhubungan ya antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Contohnya di sini adalah nilai mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum dan mengikuti praktikum. Apakah nilainya sama atau berbeda? Nah, kita dapatkan um, rumus hipotesisnya. Yang pertama, tidak ada perbedaan nilai mahasiswa mengikuti dan tidak mengikuti praktikum. Kemudian hal alternatifnya ada perbedaan nilai mahasiswa yang mengikuti dan tidak mengikuti praktikum. Jika nanti hasil nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan nilai mahasiswa yang mengikuti dan tidak mengikuti praktikum. Nah, sedangkan jika hasil nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan nilai mahasiswa yang mengikuti dan tidak mengikuti praktikum. Untuk langkahnya, yang pertama kita membuat grup atau grouping, baru kita bisa melakukan pengujian uji beda independency test. Ya, datanya sudah kita input. Yang pertama kita membuat grup. Jadi yang tidak praktikum kita masukkan ke dalam grup 1, dan yang praktikum kita masukkan ke dalam grup 2. Klik transform, kemudian automatic record. Nilai kelompok kita masukkan ke dalam kotak. New name-nya bisa diganti grup. Kemudian add new name. Klik highest value. Kemudian oke. Ya, ada variabel baru namanya grup. 1 untuk mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum dan 2 untuk mahasiswa yang mengikuti praktikum. Kita klik analyze, kemudian compare means, independent sample t-test. Nilainya kita masukkan ke dalam kotak test variabel. Kemudian grupnya kita masukkan ke grouping variabel. Define grup 1 sama dengan 1, grup 2 sama dengan 2. Continue, kemudian oke. Terdapat 2 tabel ya di sini. Terus yang pertama, tabel yang di atas menunjukkan bahwa rata-rata nilai mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum adalah sebesar 82,26. Sedangkan rata-rata nilai mahasiswa yang mengikuti praktikum sebesar 88,6. Tabel yang kedua menunjukkan bahwa nilai signifikansi F statistiknya sebesar 0,582, artinya dia di atas 0,05. Jika nilai signifikansi F statistik di atas 0,05, maka nilai T statistik yang akan kita pakai adalah yang equal variances assume.
Jadi yang kita pakai adalah ini ya, 0,022. Nah, kalau nilai signifikansi F statistiknya di bawah 0,05, maka nilai signifikansi T yang kita pakai adalah equal variances not assumed. Nah, karena data kita menunjukkan bahwa F signifikansinya di atas 0,05, maka yang dipakai adalah yang atas 0,02, yang berarti terdapat perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum dan tidak mengikuti praktikum. Kemudian yang terakhir ada paired test, parity test. Parity test ini ketika kita punya dua variabel yang saling berhubungan. Contohnya di sini ada dua data berat badan mahasiswa sebelum dan sesudah minum obat. Untuk hipotesisnya, kita bisa rumuskan H0-nya tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah minum obat. Kemudian H alternatifnya ada perbedaan sebelum dan sesudah minum obat. Jika nanti hasil nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah minum obat. Dan jika hasil nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya terdapat perbedaan sebelum dan sesudah minum obat. Jadi kita sudah punya data berat badan sebelum dan sesudah. Langsung saja kita lakukan analyze, kemudian compare means, paired sample t-test. Berat sebelum kita masukkan ke variabel 1, dan berat sesudah kita masukkan di variabel 2. Kemudian langsung oke. Ada 3 tabel ya, 3 tabel hasilnya. Nah, ini dia output atau hasilnya. Yang pertama, tabel pertama ini menunjukkan bahwa berat badan responden sebelum meminum obat adalah sebesar 67,4 kg. Sedangkan rata-rata berat badan responden yang sesudah minum obat adalah sebesar 59,06 kg. Kemudian berikutnya kita bisa lihat tabel kedua, menunjukkan bahwa nilai signifikansinya adalah sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan berat badan sebelum dan sesudah diberi obat.